pagi. Ini ada komennya Bu Triyanti nih. Betul Pak Jess, saya juga malah lupa kalau sakit lambung. Saya sudah minum 3 minggu, tapi makan masih 2 kali Pak. Jam 9 pagi makan dikit, sama makan sore. Belum bisa kalau gak sarapan. Tapi alhamdulillah banyak perubahan. Terima kasih. Nah ini jujur hebat Bu Tri ya. Tapi yang terbaik Bu Tri, paginya diganti telur saja, sarapannya skip. Itu sudah bagus. Makan 2 kali itu udah bagus. Cuman paginya diganti telur saja, makannya dihilangkan. Karena sarapan yang terbaik itu tidak sarapan. Nah saya seringkali bilang kalau harus sarapan, telur itu sudah the best. Jadi kalau ibu ganti yang pagi jam 9 itu makan telur, itu udah top banget. Nah tinggal sekarang ibu membiasakan, kalau makan yang kedua saya tidak usah pusingkan, karena itu sudah benar ya. Tinggal makan paginya hanya telur saja, itu yang terbaik. Atau kalau seandainya makan pagi mau harus tetap makan selain telur, ya yang paling bagus ya yang berhubungan dengan probiotik ya. Yang berhubungan dengan probiotik itu ya tempe, ya semua yang berhubungan dengan probiotik yang benar-benar itunya ya susah ya, apa ya, yang ini ya suplemen probiotik yang terbaik kalau saya bilang. Belajar untuk bersahabat dengan teknologi itu lebih bagus, karena lebih safe untuk kita bisa konsumsinya. Nah jam 1 sampai jam 7 malam, nah silahkan aja disesuaikan makannya. Yang terbaik sih tidak tepung, tidak gula, tidak gorengan, itu yang terbaik ya. Tidak banyak karbo, karena hampir semua masakan yang kita makan itu pasti ada karbonya. Kamu goreng telur ada karbonya, kamu masak gulai ada karbonya, semua masakan itu ada karbonya. Itu lebih baik tidak menggunakan nasi, karena karbonya udah digantikan dengan masakan. Contoh dari video yang, nah ini saya kasih video. Saya kaosnya keren ya Jess. Kaosnya keren. Kaos yang saya pakai ini keren banget. Ya, sebentar. Nah, ini contoh kecil saja. Kamu bisa lihat, Jess. Kentang. Ya, ini penyelidikan atau percobaan atau survei yang terjadi di lapangan ya. Kentang. Kamu lihat kentang di situ. Ada kentang, ada french fries. Apa sih french fries itu? Kentang goreng ya, dan keripik ya. Kalori kentang itu 93. Tapi kalau sudah menjadi french fries kentang goreng itu menjadi 350 kalorinya. Kalau menjadi keripik lebih gila lagi, 550. Karbohidratnya kentang itu cuma 1 kali ya. Tapi kalau udah menjadi kentang goreng itu 3 kali karbohidratnya. Tapi kalau udah menjadi keripik 5 kali. Nah, gulanya, kentang itu tidak ada gula ya, karena dia karbohidrat. Tapi kalau udah menjadi kentang goreng menjadi 2 kali. Kalau menjadi keripik, wah itu ngeri sekali, 5 kali. Dahsyat itu ya. Kalau kita lihat satiety indeksnya 9, semakin diolah semakin kecil. Kalau ke french fries kentang goreng itu 4. Tapi kalau udah beli keripik nggak ada gunanya sebetulnya, itu sampah. Total laparnya itu 60 menit. Tapi kalau udah menjadi keripik ngeri sekali gitu. Per 10 menit kamu lapar. Makanya orang yang makan keripik nggak pernah bisa berhenti. Ya, itu ngeri sekali Jess. Ya Jess, itu loh. Kenapa semua itu sebabnya saya katakan, kenapa yang namanya masakan itu semuanya tidak perlu dimakan pakai nasi
Karena semuanya sudah mengandung karbohidrat lebih. Dengan semua yang kamu olah itu mengandung karbohidrat lebih. Apalagi yang namanya masakan olahan, daging olahan, seperti sosis, seperti nugget, seperti apa itu semua yang olahan itu, aduh ngeri sekali Jess. Karbohidratnya tinggi banget, gulanya tinggi banget. Makanya kalau kamu makan makanan olahan, amannya tidak pakai nasi. Nah itu dia. Untuk ibu-ibu, mak-mak, hati-hati kamu membungkuskan bontot kepada anakmu, ya, membawakan makanan untuk anakmu, hati-hati. Mak-mak, ya, nasinya 1 bakul, nuggetnya 7 biji. Nah, sudah, itu udah game over itu. Kamu sedang menciptakan monster yang nantinya akan menghabiskan hasil kerjamu 20 tahun itu. Udah nasi 1 bakul, dikasih wer-weran rambut wer-wer itu, yang kuning itu, mimi itu, waduh ngeri banget itu, ya, ngeri banget ya, ngeri banget. Udah nasinya sebakul, pakein sosis lagi, nah itu ngeri sekali itu ya, itu makanan yang tidak sehat. Belajarlah untuk memberi anakmu makanan yang sangat sehat. Apa itu? Nasinya buang, ganti telur. Nasinya buang, ganti daging. Nasinya buang, ganti seafood. Itu lebih sehat itu Jess. Iya beneran sir, saya ngomong ini, itu lebih sehat. Ngeri sekali kalau kamu udah begitu, uang jajannya dipakai buat jajan-jajan jijin, cemilan, cepul-ceplas. Wah itu ngeri sekali kamu. Ya Jess, itu yang namanya seringkali bilang, oh untuk ganjil perut pak. Ya itu yang bahaya. Bagaimana kamu bisa menciptakan generasi hebat? Bagaimana kamu bisa menciptakan generasi top? Tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Bagaimana otak anak-anakmu bisa cerdas, bisa mantap? Tidak akan bisa. Kalau seandainya kamu hanya mengkonsumsikan asupan ke anak-anakmu hanya ganjil perut. Itu tuh kayak ibu uti itu, anaknya dikasih mie sama nasi, ya, dikasih susu, dikasih gula lagi. Waduh, saya ngelihatnya stres. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan hakmu, duit-duitmu, usus-ususmu, pankreas-pankreasmu, saya enggak pusing, ya. Orang-orang yang kerja di kantor, cemilannya keripik. Itu tadi kamu lihat itu keripik itu. Ya, ngeri sekali. Ya gimana kamu enggak bengkak, Jess? Ya, terus kemudian nanti setelah 3 tahun atau setelah kerja 5 tahun, duitnya pasti habis di ranjang termahal di muka bumi. Nggak mungkin tidak. Ya itu yang saya kasih tahu sama teman-teman. Hati-hati kamu kerja. Banyak yang bilang, wah racikannya Pak Jess mahal. Ntar dulu mahalnya di mana? Dihitung-hitung maka, dihitung-hitung. Kalau setahun konsumsi racikan Pak Jess banyak juga ya, besar juga ya. Ya coba kamu hitung sehari kamu makan 3 kali. Ya. Kamu hitung sehari makan 3 kali sampai kamu gede 50 tahun. Kamu udah menghabiskan berapa itu? Banyak juga itu. Ya kamu gak mikir itu Jess. Ngeri sekali kan perhitungan-perhitungan itu. Ditambah lagi makananmu makanan yang tidak sehat. Kamu gak minum racikan. Ya sudah 20 tahun kamu kerja akan jadi gak ada gunanya Jess. Ya 20 tahun kamu kerja itu capek tok. Karena hasilnya pasti akan habis di ranjang rumah sakit. Obat-obatan. Nah, beda kalau kamu serius menjalani kehidupan kamu, sehat, kamu murah. Racikan teh biji alpukat loh, 1 saset kalau dihitung background cuma 10.000. 10.000 kamu bisa minum 2-3 kali sehari. Ya, diulang, diseduh ulang. Sehatnya mumpuni. Ya, karena minum racikan teh biji alpukat, kamu pasti tidak akan kepengen makan pagi. Karena makan paginya udah diasup dengan nutrisi dari racikan teh biji alpukat. Kayak saya. Ini barusan saya makan soto kaki di Bandung, dan dari pagi, dari kemarin malah nggak makan apa-apa, sehat. Yo, menghemat malah, karena minumnya racikan teh biji alpukat. Dari pagi tadi bangun tidur bawa 3 tumbler sampai malam ini habis, baru sampai rumah pulang. Ini jam berapa ini? Jam 10 di jalan masih, sebentar lagi baru nyampe rumah. Ya, sehat selalu Jess. Jangan lupa minum racikan teh biji alpukat setiap pagi bangun tidur. Kamu akan menjadi lebih sehat dari yang lain.